Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Naratama di VOA Creative Talk. Tamu saya kali ini agak unik nih. Ini orang yang punya latar belakang sebenarnya edukasinya sangat bagus gitu ya. Tapi tiba-tiba switch menjadi orang kreatif dan bekerja di New York. Dan berkarya di dunia digital, di dunia film dan juga dunia desain grafik. Siapa dia? Ini dia. I got on the boat to heaven, and by some chance I had brought my dice along, and there I stood, and I hollered, someone fade. Itu dia tamu kita. Saya nggak mau ngomong banyak nih karena seru banget. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Lerian Kisdi. Tadi aja kita barusan berdebat mau disebutnya namanya apa nih, Lerian Kisdi atau Larry? Jadi benar apa nih, Lerian Kisdi atau Larry? Ya abis orang kadang-kadang kan dibilangnya, oh manggilnya Larry boleh nggak? Oh Lerian deh biar lebih formal gitu. Tapi sebenarnya saya biasa aja sih, mau Larry mau Lerian sama-sama aja. Larry atau Larry? Lu nama sebenarnya apa? Yang terlahir sih Lerian ya. Lerian, tapi sekarang enaknya kita panggil Larry ya? Larry ya. Oke, Larry, ini seru banget nih. Jadi saya coba kontak dan akhirnya kita ketemu ya. Ya. Di ngobrol-ngobrol di acara, di kumpul-kumpul anak-anak film waktu itu ya. Iya. Ya, jadi gimana Ler? Ini dari dunia edukasi, S1-nya kalau nggak salah apa? Hubungan internasional. S1-nya hubungan internasional. Iya. Di Universitas Indonesia. Universitas. Dulu cita-citanya apa Ler? Masuk hubungan internasional. Dulu tuh waktu SMA, biasalah semua orang mikirin tentang SBM, kemudian kayak aduh ini mau masuk universitas mana gitu, dan saya mikir apa ya, pengen yang global-global aja gitu, pengen ada kata-kata internasionalnya gitu. Saya juga sebenarnya masih bingung, kayak masih SMA, siapa sih yang tahu mimpi cita-cita yang sejati gitu, nggak ada kan. Jadi saya nanya-nanya ke teman-teman aja gitu, gue cocoknya apa nih? Dia apa yang keren apa gitu? Yang keren apa gitu, yang kelihatannya keren kalau saja masuk gitu. Terus bilang kayak, Larry, lu kan suka Inggris nih. Ya udah gimana kalau lu Suka Inggris karena suka berbahasa Inggris maksudnya? suka berbahasa Inggris gitu, sok-sok English gitu. Suka Inggris ya? Iya, jadi mikir Speak I can deh pokoknya gitu ya? ya pokoknya speak I can gitu. Jadi mikir ya udah Ler, lu cobain aja hubungan internasional gitu. Demi Allah gitu tuh susah banget gitu kan masuknya gitu, dan belajarnya pun juga harus mati-matian ternyata. Tapi karena udah terlanjur, udah bilang ke teman-teman gitu, udah bilang ke orang tua mau coba lah masuk HIUI gitu. Jadi ya udah Terima ya? Diterima? ya diterima lah. Terus begitu diterima, kuliah, cita-citanya jadi apa deh kalau gitu? Pengen lulus aja. Cita-citanya ya udah nggak ada cita, mimpi saya udah mati. Itu kayak Jadi waktu masuk belajar HI itu, hubungan internasional itu, cita-cita pokoknya gimana caranya gue cepet kuliah dan gue cepet selesai gitu aja. Tapi nggak ada, biasanya orang kalau masuk ke HI itu kan pengen jadi diploma, ngerti banget sih. kan, atau pengen jadi kerja di PR company yang ada urusan dengan internasional, atau di advertising agency. Jadi nggak punya cita-cita waktu itu. Iya, ini flashback ke kehidupan saya waktu kuliah. Ngelihat teman-teman saya tuh punya ambisi yang besar-besar lah. Ya, ada yang pengen banget jadi pengen diplomat, ada yang pengen banget kerja di consulting group contohnya. Dan mereka bener-bener belajar mati-matian biar bisa meraih cita-cita mereka gitu kan. Nah, saya jadi refleksi gitu. Kayaknya saya nggak terlalu seambisius itu untuk bener-bener berkorban lah gitu, mengorbankan waktu bebas gitu untuk bisa jadi diplomat lah contohnya. Kerja keras pokoknya. Kerja keras gitu. Diplomat gitu ya. Iya. Dan kalau pengen tahu lah, kalau belajar HIUI kan, terutama di UI itu ya harus belajar banyak, dan everything, Politik, everywhere, all belajar. Sama latar belakang saya kan juga UI, bukan UI, UNAS. HI maksudnya sama HI sama-sama HI, tapi juga belok. Nah, terus memutuskan, wah oke, berarti bukan di bidang internasional nih, tapi saya lebih ke film, kemudian di grafik. Itu gimana keputusannya bisa ambil gitu, gimana Jo? Kuliah tuh kan ada gitu ya, kayak lingkaran seni gitu ya, lingkaran yang suka berbicara tentang puisi dan film dan musik dan segala macam gitu. Nah, saya waktu itu kan, karena kalau saya nggak ada kerjaan, saya pasti ke bioskop. Oh, Saya pasti nonton hobinya nonton apa aja ya? Nonton apa aja hobinya, dari kecil. Bioskopnya di Depok lagi ya? Oh iya. Ini sekali di Depok. Oh. Nah, dari situ saya jadi kenalan sama banyak orang-orang di kuliah.
yang peminat film juga gitu. Dan saya juga jadi penasaran cara bikin film gimana sih. Kayaknya seru nih kalau saya mau bikin film. Seru nih kalau kita nulis-nulis skrip atau enggak ikut-ikutan lomba-lomba kecil-kecilan lah film-film gitu. Terus akhirnya waktu saya kuliah, saya ikut salah satu kompetisi bikin skrip namanya LA Indie Movie Story Competition. LA in the Movie Story Competition. Tapi bukan di Los Angeles ya? Bukan di Los Angeles, maksudnya itu brand rokok. Jadi LA tapi bukan di Los Angeles lah. Bukan di Indonesia ya, ikut ya. Iya, yang penting ikut aja gitu. Oke. Saya dulu punya ide terinspirasi dari ngelihat agen lagi nyamar jadi tukang sekoteng di kampus saya sendiri. Maksudnya agen, maksudnya polisi gitu, nyamar. Iya, nyamar bawa-bawa. Nyamar jadi ini jadi tukang sekoteng. Iya. Idenya dari situ. Iya, saya jadi mikir kayak gimana kalau kan ada stereotip nih kalau misalnya agen yang jual pasti makanannya nggak enak. Kan mereka nggak peduli juga sih makannya enak apa enggak, ya penting cuma Yang penting kan nyamar Iya, gitu ya. nyamar gitu. Nah saya mikir gimana kalau misalnya yang jualan beneran enak dan malah lebih fokus jualan daripada misinya gitu. Jadi saya bikin skrip judulnya Nasi Intel, nasi goreng Intel. Nasi Intel, nasi goreng Intel. Iya. Jadi, oke itu judul filmnya berarti ya? Iya, judul film pendek. Jadi skrip, waktu itu tulis skrip. Bikin filmnya berapa menit waktu itu? Sekitar 15 menitan. 15 menitan. Jadi idenya itu gara-gara lihat orang jualan, kemudian jadi nasi goreng Intel, dan ceritanya seputar itu. Iya, seputar misinya yang hampir gagal gara-gara Orang lebih seneng masak. nasi goreng ya, dapat masak ya. Itu berarti genre-nya apa? Action comedy. Gak ada percintaan dong berarti. Gak terlalu minat juga sih beritanya. Gak minat. Nanti aja mungkin di cita-cita ke depan lah di masa depan. Tapi dalam skripnya itu mulai nulis aja gitu ya, belajarnya otodidak. Iya, otodidak nonton video-video di YouTube lah. Kayaknya zaman sekarang tuh anak-anak Gen Z juga kalau misalnya belajar masalah film itu semua all thanks to YouTube. Ada di kampus YouTube ya. Iya. Saya mikir gini, dunia itu tuh nggak jelas. Daripada capek-capek menjelaskan dunia, mending kita menikmati ketidakjelasan tersebut. Jadi film-film saya tuh filosofinya the absurdity of it all. Melawan arus dan absurd. Jadi kalau misalnya tidak jelas ya itu juga emang kenyataannya kayak Ya emang kenyataannya kayak gitu. Nah dari situ tuh jadi gigih lah, jadi kayak I think I found my passion here. I think nyari-nyari lagi kayak mungkin ada lomba-lomba apa gitu yang bisa bikin film pendek. Ketemu nih namanya Europe on Screen Short Film Pitching. Europe on Screen kali ini benar-benar Eropa dong. Uni Eropa. Uni Eropa. Uni Eropa kan punya film festival sendiri di Indonesia ya, Europe on Screen. Dan Ikut waktu itu. Terus saya pitching ide lagi terinspirasi dari kisah nyata juga tentang masalah bom waktu saya kampus di UI. Waktu itu memang lagi ada rame bom ya. Waktu itu saya ingat banget lagi rame isu terorisme sih. Isu terorisme. Iya, dan waktu itu saya sama teman saya di dekat kosan tiba-tiba ada tas hitam misterius, gak ada yang mau ngambil di tengah-tengah jalan, tengah-tengah gang lagi ya. Terus karena masalah itu orang-orang jadi nelfon polisi, jadi rame, jadi harus ada Densus 88 datang, dan ketika datang dibuka tasnya isinya vibrator. Saya sempat nonton film itu. Itu film memang absurd banget. Ya jadi dari cerita tersebut Uni Eropa suka, jadi yang dipilih, jadi kayak menang top 3 dari Europe on Screen Short Film Pitching Project. Kita dikasih dana untuk film itu bisa diproduksi. Bisa diproduksi. Ya, dan dari situ masuk official selection-nya Europe on Screen. Wah keren. Jadi kalau gitu hubungan internasionalnya apa Bu? Gak ada hubungannya sih sebenarnya. Tapi kalau saya pikir ya, kan judulnya kan Forget the Bomb in the Backyard, we're fine. Waktu saya kuliah di HI gitu, saya tuh bener-bener terpapar sama banyak konsep-konsep filosofi untuk berpikir kritis, untuk benar-benar ngelihat fenomena sosial, menganalisa dan punya kepekaan sosial, menganalisa situasi gitu ya. Iya, saya percaya dunia itu nggak jelas. Dan ya, ini keren banget. Dunia itu nggak jelas, Pak. Maksudnya nggak jelas apa tuh maksudnya? Dunia ini tuh absurd.
Absurd. Iya. Apa yang bikin gak jelas di dunia ini? Kenapa ada bom isinya vibrator? Maksudnya kayak kenapa kita ada sebuah fenomena yang kayak gini gitu. Saya tinggal di Depok kayaknya terlalu lama. Jadi saya tuh ngelihat apa-apa tuh selalu absurd gitu. Seneng-seneng aja ngelihat hal yang aneh gitu. Jadinya tuh saya mikir gini, dunia itu tuh nggak jelas. Daripada capek-capek menjelaskan dunia, mending kita menikmati ketidakjelasan tersebut. Jadi film-film saya tuh filosofinya the absurdity of it all. Melawan arus dan absurd. Jadi kalau misalnya tidak jelas ya itu juga emang kenyataannya kayak Ya emang kenyataannya kayak gitu. ya jelas ya udah nggak jelas aja gitu. Iya. Jadi kalau misalnya film itu ujungnya nggak jelas ya nggak jelas juga berarti gitu kan? Ya emang dunia ini nggak jelas. Ya udah absurd aja. Absurd. Tapi begitu selesai kemudian gimana? Selesai UI Pandemic. pandemi. Yeah, the pandemic happened. Hmm. Itu saya tuh sebenarnya udah legowo waktu itu. Jadi kayak habis Pasrah ya. udah pasrah habis lulus kayak ya udahlah tinggal balik dulu ke rumah orang tua, mungkin cari-cari kerjaan atau mungkin ya udahlah diem dulu aja gitu, nunggu ini selesai. Tapi nggak Nasib membawa gimana nasib? iya nasib aja kesini. Nasib. Nggak tahu kenapa saya malah nyari-nyari Google kayak sekolah teater, sekolah film di New York gitu, karena ya udahlah udah pandemi ini kayak udahlah mimpi aja dulu, delusional dulu aja gitu. Jadi saya cari-cari akhirnya ketemu salah satu sekolah namanya American Musical and Dramatic Academy. Saya apply, saya daftar, ya udah keterima Dan Indonesia berarti apa ya? dari Indonesia. Online ya? Iya, lewat Zoom. Dari Zoom. Iya, ternyata tuh itu kali pertama mereka buka audisi lewat Zoom karena pandemi gitu. Karena pandemi. Iya. I got on the boat to heaven, and by some chance I had Enggak, brought jadi my latar belakangnya internasional, suka teater, karena suka teater. Kemudian waktu ditesnya gimana? Itu harus berakting juga depan Zoom atau gimana? Iya, harus disuruh acting, disuruh nyanyi, disuruh baca monolog gitu. Baca monolog ya. Ya. Akhirnya terus keterima. Berangkat lah ya. Ya udah berangkat ke sini. And you know everything changed after that. Sekolahnya berapa lama gitu? 2 tahun. 2 tahun ya? Itu associate berarti ya? Associate. Iya. Apa aja dibaca di sekolah itu? Musical theater, berarti belajar soal musikal ya? Ya banyak banget belajar. Boleh tahu dikit-dikit kali? A little bit of like vocal training, kayak Vocal training. classical training dikit-dikit lah, terus stage combat, improv, acting obviously, terus belajar film juga, ngambil kelas-kelas film juga karena nggak bisa lepas dari film. Nggak bisa lepas ya, tapi dia belajar film yang bener sekarang. Iya, yang ini Beneran belajar. beneran belajar screenwriting lagi, gitu. Belajar nari dikit, jangan suruh saya nari please, nggak bisa. Tapi harus tahu lah step-step dan nari gimana. Gitu. Iya. Dan itu selama 2 tahun itu berarti di New York, kemudian pengajarnya juga dari New York. Kemudian ini dong, berarti bernetworking dengan para seniman di New York dong. Oh iya. Iya. Endnya gimana? Sempet teater, waktu itu sempat ada pertunjukan ya? Iya, sebenarnya pertunjukan di the AMDA Theater main stage. Oh. Balik lagi. Jadi gimana rasanya ya dari hubungan internasional, bikin film, terus tiba-tiba change your mind, tiba-tiba teater. Itu apa sih yang membuat Larry seperti itu? Apakah sebuah daya kreativitas yang tinggi? Wah, berarti gua nih harus nentuin ini hidup gua atau gimana? Karena kadang-kadang orang kalau udah masuk ke sekolah, ke kampus, jalurnya itu ya itu aja gitu kan. Itu kan itu konservatif way lah gitu ya. Agak aneh sih, tapi saya malah mikir you're not confined to just one thing, especially when you're learning like international relations. There's so many like elements that goes into play. Kayak fenomena sosial yang terjadi nih, kayak something happened di Indonesia, itu berarti ada kemungkinan that also happened in Southeast Asia, you know, atau juga ada fenomena yang sama terjadi di Amerika Selatan. Like it happens like everything's connected. Ada dot-dot yang Iya. Jadi saya mikir kayak nggak tahu kenapa filosofi hidup saya juga kayak gitu, kayak everything's always connected. Semuanya selalu ada alasannya kan kenapa itu terjadi gitu, dan nggak ada alasan untuk membatasi diri gitu. Kalau memang suka akademik ya udah, tapi kalau suka film juga ya udah, kalau suka film teater juga nggak apa-apa. Iya. How do you adjust yourself sekarang di dunia kreatif, di industri New York yang serba gila, cepat dan kompetisinya tinggi ini? I would say I'm lucky because the pizza rat spirit has blessed me. Jadi kayak waktu datang ke sini tuh
udah ngerasa nyaman aja, udah ngerasa Fit in lah saya. iya, udah ngerasa kayak yep, this is my city. Ini ada anak Indonesia nih masuk ke Oscars desain itu posternya. Hah, siapa nih? Larry lagi muncul. Itu gimana ceritanya? Astaga, Seru banget tuh, seru. Kalau itu survival gig. That's my Oh, survival gig. yeah, that's my day job I think. Karena waktu kuliah di UI dan waktu saya masih maba, masih junior lah, itu kan selalu disuruh buat cobain lah kamu ikut acara kepanitiaan lah, kamu jadi panitia. Padahal saya sebenarnya nggak terlalu peduli juga sih. Tapi karena kepaksa ikut, saya disuruh milih dong kayak divisi apa gitu. Dan saya karena saya Karena kreativitas. jiwanya emang pengen kreatif gitu lah. Jadi saya coba lihat, kayaknya seru nih ada namanya pub deck doc gitu, kayak publikasi, dekorasi gitu, dokumentasi. Terus kerjaan saya di divisi itu diterima disuruh bikin poster. Saya belajar Photoshop Otodidak berarti kan? Iya, belajar Photoshop. Jadinya tuh selama saya kuliah, kalau lagi nggak ada kerjaan gitu, jadi belajar Photoshop, jadi belajar Illustrator, belajar graphic design lagi gitu. Dari situ kan lingkaran setan ya. Kalau misalnya udah masuk graphic design, Ya udah nyemplung deh ya. iya pasti disuruh lagi di acara-acara lain gitu. Jadi terpaksa ada penelitian, ini bisa tuh. Iya. Bisa bikin graphic design, dan adanya bikin gitu kan langsung. Ya udah pasrah aja saya. Jadi orang taunya bisa graphic design Iya, sekalian aja kan. Dari situ tapi malah bermanfaat sekarang ya. bener banget. Jadi saya belajar Photoshop, akhirnya kayak bisa graphic design. Pas saya sampai di sini pun masih dipakai. Dan saya waktu itu part time kerja di sekolah saya kan suka ada kayak work study program. Saya bilang, saya bisa graphic design. Terus Pakai juga ya? mereka bilang, oh iya please, kita butuh orang. Jadi kayak belajar dari situ, belajar kayak cara bikin social media marketing, kayak post gitu-gitu. Terus bos saya suka sama graphic design saya, terus dia rekomendasiin saya ke teman produser dia di LA. Dari situ kayak orang-orang teman dia di produser di LA itu jadi bilang tahu saya juga. Iya. So it's really word of mouth and I'm really privileged to do it. But yeah. Sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang ya, terutama generasi Z itu memang dibutuhkan orang yang punya multi talent nggak sih, Ler? Di era sekarang ini dengan pengalaman Larry ya. Kalau dibilang multi talent kan nggak semua orang multi talent. Nggak ada yang punya satu talent tapi kayak bagus banget, kayak satu talent tapi kayak bener-bener bagus dan bener-bener nggak ada yang bisa ngerjain selain dia gitu. Kalau misalnya memang kamu ngerasa seperti itu, ya udah asah aja terus sampai jadi Profesional ya? Saya profesional, like value added-nya ya karena satu special skill itu gitu. Tapi kalau saya kan memang orangnya selengean gitu sih, kayak nyari-nyari aja gitu. Jadinya saya lebih ngerasa lebih nyaman kalau ceritanya kerjaannya tuh macam-macam. Ada orang yang nggak suka kayak gitu. Dan kalau bisa jujur kan industri seni mau dimanapun gitu ya, bahkan now that I'm here, very gig economy, very harus audisi, harus ikut wawancara, harus Kompetisi tinggi gitu, dan projectnya juga macam-macam lah, dan nggak reguler gitu. Jadi bisa banyak skill itu membantu banget, tapi bukan berarti bukan jaminan juga. jaminan. Bisa baca skill itu membantu kita mengembangkan diri, tapi bukan jaminan. Iya, itu tergantung orangnya banget. Nah, tapi kalau sekarang Larry kan kemudian bekerja di New York ya, macam-macam nih, ada dari film, ada bikin segala macam, dan sekarang juga bekerja di teater ya. Ini gimana Ler untuk bisa menempatkan diri Larry sebagai pendatang di sini, sebagai sekolah, kemudian bekerja? Kan latar besarnya Indonesia nih. Bagaimana, how do you adjust yourself sekarang di dunia kreatif, di industri New York yang serba gila, cepat, dan kompetisinya tinggi ini? I would say I'm lucky because the pizza rat spirit has blessed me. Jadi kayak waktu datang ke sini tuh udah ngerasa nyaman aja, udah ngerasa Fit in lah saya. iya, udah ngerasa kayak yep, this is my city. Ler,
kan ini juga buat pemirsa dan pendengar podcast nih. Kan banyak anak-anak muda sekarang yang begitu masuk kuliah, dia kuliahnya apa, tapi begitu masuk, "Ini kayaknya gue nggak cocok nih." Ada nggak sih saran dari Larry buat anak-anak muda sekarang yang kemudian punya edukasi cukup, atau kemudian mengambil bidang apa, tapi dia tidak merasa cocok dan ingin keluar, tapi dia tidak berani gitu ya. Ada nggak saran-saran dari Larry? Ini pengalaman Larry. Oke. Orang tuh mikir kalau misalnya udah stick to one thing, that means you have to keep going. Oke. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Kalau ceritanya memang ngerasa udah nggak cocok, jangan maksain diri. Gak bagus buat mental health lu juga kan, kalau misalnya lu harus maksain diri. Dan you're allowed to change. It's not a sin. It's not shameful to understand that you're a person. You're growing. Kayak there's gonna be phases in your life, and there's gonna be time for change that you have to accept that it's happening to you. Kalau memang pas kuliah udah ngerasa kayaknya nggak cocok, tapi ya udahlah, yang penting lulus dulu, abis itu Ya karena udah dibayar orang tua biasanya gitu kan. biasanya kan gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi harus lulus. Tapi harus lulus. Kalau memang situasi kondisi memaksakan seperti itu, ya udah, just understand that you are changing, and then when you're allowed to do so, you let it go, because when you keep denying yourself, bad things will happen. I don't know how to explain it, tapi kalau misalnya maksain diri untuk kayak ngikutin aturan gitu, kalau misalnya memang nggak bisa, it's not gonna be good for you. Yeah, it's not gonna be good for your health juga ya. Ler, kuliah udah, film udah, teater udah, graphic design udah, sekarang juga kerja di teater di Broadway. Yeah. What next, Ler? Gue penasaran nih, lo apa lagi? Lagi nih. Next, jualan ayam geprek. Ah, seriously? Enggak tahu. I'm just spinning here. Siapa tahu loh, ternyata Larry ayam geprek gitu, Yeah. masuk ke sini, kemudian yang desain Larry juga, yang bikin video dia juga, yang masak dia juga. Ini kita lihat nanti aja. Kita lihat ya. Ler, ada tips nggak? Tips dong buat orang anak muda atau orang-orang muda yang pengen jadi kayak Larry, mengembara seperti ini. Ingat siapa yang ngebantu lo. Yeah. Remember who helped you, and help them back when the time comes. Keren banget. Itu keren banget. Karena kadang-kadang sering kali orang tuh lupa ya. Oh yeah. Jadi kalau siapa yang bantu kita, selalu ingat siapa yang bantu kita, dan kita kembalikan juga untuk membantu dia. Dan juga bantu orang lain. Betul. Larry, thank you banget. You're very welcome. Kita udah ngobrol-ngobrol nih, kalau ngobrol sama Larry bisa jadi 5 episode, tinggal selesai. I Banyak had a banget. great time. I had a great time. Thanks for coming, Larry. Thank you. Thank you. Oke guys, itu dia tadi obrolan kita dengan Larry. Ini adalah orang kreatif unik yang sekarang berada di kota New York. Dan kita akan ketemu lagi di episode-episode Creative Talk mendatang dengan tamu-tamu yang keren-keren. Sampai ketemu dan salam kreatif. Thank you. Thank you, Lev. Dadah di situ.